Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 28 Juli 2022, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat Allah datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini merupakan lanjutan yang kemarin. Ya, seperti petani yang menginginkan agar di ladangnya hanya tumbuh gandum dan tiada ilalang, demikian pula Allah menginginkan agar di bumi ini hanya ada orang baik dan tidak ada orang jahat. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Masih ada orang jahat, kendati Allah menghendaki semua orang baik yang akhirnya boleh mengenyam keselamatan. Sabda Tuhan pada hari ini tentang perumpamaan pukat menegaskan juga bahwa di akhir zaman Allah akan menegakkan keadilan. Seperti tukang pukat sesudah menjala memisahkan ikan baik untuk disimpan dan ikan yang tidak baik untuk dibuang ke laut. Tentu, perumpamaan yang disampaikan Yesus ini bersifat mendidik untuk mengingatkan para murid agar tidak menjalani hidup secara serampangan, sebab Allah yang maha baik itu juga adalah Allah yang maha adil. Nah, demikian tujuan mendidik dari Yesus kepada para muridnya. Dan Yesus juga bertanya kepada mereka, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Dalam perjanjian lama, Allah juga menempa bangsa Israel lewat pelbagai ujian yang menyesakkan agar Israel tumbuh dewasa dalam iman mereka. Kesulitan dalam hidup bukanlah hukuman Allah, melainkan didikan Allah agar kita makin dewasa dalam iman. Peluang untuk menjadi orang baik dan orang jahat di dunia ini hampir sama besarnya. Kita semua bagaikan bibit ikan yang ditaruh Allah di dalam lautan lepas. Kita bebas berkreasi di sana, menjadi diri yang lebih baik. Sadar bahwa Allah sendirilah yang menaruh kita di antara karang dan di tengah gelombang dan taufan. Itulah yang menguatkan kita dan membuat kita tetap bertahan di tengah ujian dan cobaan hidup. Dan pada saatnya Allah akan memanen. Semoga kelak kita menjadi salah satu di antara sekumpulan ikan yang baik. Ya Bapa,
Terima kasih atas sabda kehidupan yang boleh kami dengar dan renungkan pada hari ini. Kami berterima kasih atas didikan Yesus dalam hidup kami. Semoga kami senantiasa mengarahkan hati, budi, pikiran, dan pandangan hanya kepadamu, sehingga kami sungguh berbuah yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.